Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Oke, pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham yaitu saham cuan, TPIA, Antam, dan ASI untuk tanggal 16 sampai 19 April 2024. Karena di hari Senin 15 April masih libur, jadi analisa ini mulai berlaku di tanggal 16 April. Sebelum masuk ke analisanya, bagi teman-teman yang belum join ke channel Telegram Antek Saham yang gratis, boleh nanti join menggunakan link yang ada di deskripsi karena teman-teman akan mendapatkan benefit yang cukup banyak seperti menu sore, menu scalping, saham menarik, dan juga list saham mik akumulasi setiap harinya. Jadi jangan lupa join ke Telegram Antek Saham secara gratis. Dan juga Antek Saham memiliki membership yang premium, tentunya benefit yang akan didapatkan akan lebih banyak dari member yang gratis. Salah satunya mendapatkan saham-saham menarik setiap harinya lengkap dengan trading plan. Kemudian ada juga belajar analisa teknikal saham dan juga konsultasi portofolio. Dan untuk sekarang Antek Saham memberikan diskon sebesar 7%. Jadi ada potongan khusus teman-teman yang ingin join ke Antek Saham Premium. Untuk selengkapnya boleh join ke Telegram kita atau menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi juga untuk mengetahui berapa harga final setelah diskon. Dan untuk diskonnya sebesar 7% ya. Jadi boleh dimanfaatkan dan promonya berlaku sampai tanggal 26 April 2024. Jadi setelah tanggal tersebut maka harga premiumnya akan berakhir dan akan kembali ke harga normalnya. Oke, untuk info juga saya sudah mengupload analisa saham Goto, AMMN, Brand BRPT, dan PTRO. Jadi jika teman-teman belum menonton video tersebut, jangan lupa untuk menontonnya karena ada analisa yang cukup menarik di sana, dan juga ada trading plan yang saya bagikan pada saham-saham tersebut. Oke, langsung saja ke analisanya. Kita mulai dari saham cuan. Untuk cuan boleh kita lihat ya di sini. Trading plan kita tidak hit di 4.700 sesuai di sini price-nya, tetapi secara area demand-nya harga memasuki area demand tersebut. Lalu harga bergerak naik kembali. Dan boleh kita lihat jika teman-teman melakukan pembelian di area demand, maka tentunya potensi profit sudah cuan luber ya di sini. Jika masuk di area demand pada video sebelumnya, maka sudah profit sekitar sampai ke high-nya 18%, tetapi jika di close-nya sampai 13%. Jadi happy cuan untuk teman-teman yang masuk pada saham cuan di area demand-nya. Tapi secara trading plan buy on demand, maka sebenarnya kita tidak terkena entry-nya ya, kita entry di 4.700, tetapi area demand-nya di 4.610 sampai 4.760. Jadi sesuai area demand, harga sudah terkena demand, tetapi secara trading plan tidak hit di sini. Dan di sini boleh kita lihat harga sudah breakout resisten 5.275, yang berarti trading plan kedua sudah hit di sini, sudah masuk trading plan yang kedua by secara breakout-nya. Dan di sini sebenarnya secara buy on breakout kurang menarik ya. Jadi jika ada posisi boleh di close saja karena memang sudah profit ya di sini. Sudah profit sekitar 1-2%. Jadi memang secara risk reward ratio-nya kurang menarik jika masuk di buy on breakout untuk sekarang. Untuk view selanjutnya pada cuan ini potensi melanjutkan naiknya karena di tanggal 5 harga cukup bagus ya, naik sekitar 8%. Dan diikuti juga dengan volume transaksi yang cukup besar juga. Jadi untuk view pada cuan potensi melanjutkan naiknya sampai ke resisten 5.825. Jadi tetapi untuk naiknya ini hanya retest saja karena boleh kita lihat di sini sebelumnya membuat pattern symmetrical triangle yang dimana jika harga naik lagi ke area resisten maka naiknya itu hanya untuk retest. Naik untuk retest di sini. Naik untuk retest lalu potensi melanjutkan turunnya ke area support yang di sini. Jadi untuk cuan masih potensi naik ya ke area resisten di 5.825. Kemudian resisten yang di sini di 6.200. Jadi masih potensi naik ke area resisten. Lalu potensi koreksi lagi ke area support 5.275, 4.880. Lalu ke area demand yang paling bawah di sini. Secara alurnya seperti itu ya kira-kira secara teknikal. Jika kita cek secara volumenya untuk cuan ini,
Oke, di hari tanggal 5 ada akumulasi ya dari BK dan AK, dan yang jual ada SK, XCKI. Memang masih ada akumulasi sebenarnya, tetapi secara volumenya masih tergolong netral ya. Walaupun memang tergolong, jika kita lihat memang masih tergolong normal, tapi dari asingnya masih akumulasi pada saham cuan. Jika kita cek secara mingguan dari tanggal 29, maka yang akum dari BB, BKYU memang masih dari asing dan yang jual KI, SK, dan XC. Jadi memang yang jual yang paling banyak dari KI dan yang beli dari BB. Jadi pergerakan naiknya diikuti dengan adanya inflow pada saham cuan. Jadi secara harga yang sudah breakout resisten di 5.275, maka cuan potensi melanjutkan naiknya. Selama bisa bertahan di atas 5.275, maka cuan potensi naik ke area resisten di 5.825 sampai 6.200. Sini kita hapus yang ini. Oke. Kita masuk ke resisten aja. Resisten di 5825 sampai 6.200 potensi dicapai ya untuk cuan. Lalu support di 5275. Kemudian area demand-nya ya yang ini. Demand 4610 sampai 4790. Jadi untuk sebentar. Jadi untuk cuan ini bisa menjadi area-area yang perlu teman-teman pantau. Secara teknikal potensi naik ya. Selama bertahan di atas support 5.275, tetapi jika supportnya ini di breakdown maka cuan akan turun lagi ke area demand-nya. Tetapi jika masih bisa bertahan di atas support 5.275, maka cuan potensi melanjutkan naiknya ke area resisten 5825 sampai 6.200. Tetapi secara wave-nya yang di sini yang membuat pola downtrend ya, ada symmetrical triangle, sudah breakdown support trendline, maka potensi melanjutkan turunnya. Jadi view saya pada cuan akan naiknya ini hanya untuk retest, naik untuk retest, lalu potensi melanjutkan turunnya. Jadi pantau saja area-area ini. Jika bergerak di bawah dari 5.275, maka cuan akan melanjutkan turunnya. Tetapi jika bisa bertahan di atas 5.275, maka cuan sangat potensi naik ke area resisten yang di sini. Jadi pantau saja area yang ini, resisten dan juga support, supaya teman-teman bisa entry pada saham cuan ini. Jika ingin membuatkan trading plan-nya, sebenarnya bisa saja di harga sekarang. Entry di harga sekarang, lalu stop loss di bawah dari 5.275, dan target di 5.825. Boleh kita lihat di sini. Risk reward rasionya 1:1,33, jadi potensi profit 7% dan potensi loss 5%. Jadi jika mau dengan resiko 5%, maka sebenarnya boleh aja masuk pada saham cuan ini. Tetapi jika terkena stop loss, wajib cut loss ya pada cuan, karena secara trennya, second trennya harga masih dalam pergerakan turun. Jadi naiknya untuk sementara, rebound sementara pada saham cuan ini. Oke, lanjut. Saham yang kedua ada TPIA. Oke, untuk TPIA boleh kita lihat ya di sini. Teman-teman pasti udah pada luber ya di sini. Boleh kita lihat, saya juga membagikan trading plan buy di area demand. Boleh kita lihat setelah dicapainya area demand, harga bergerak naik mencapai targetnya. Boleh kita lihat di sini, buy di 5.700 dan terkena area entry. Lalu harga bergerak naik sampai ke area target di 6.375 sampai dan bahkan lewat dari target tersebut dan mencapai 7.100. Tentunya jika hold, maka potensi profit sekitar 24% atau satu kali arah di harga 500. Jadi memang dengan teman-teman mengikuti video saya di YouTube, maka potensi cuan teman-teman akan bisa maksimal jika mengikuti analisa saya secara gratis di YouTube. Begitu juga dengan yang di premium, tentunya akan cuan juga dengan saham-saham menarik yang sudah saya pilih tentunya. Dan di sini view pada TPI ya, masih potensi melanjutkan naiknya ya. Sekarang saya coba tarik.
Fibonacci retracement, mencari area target selanjutnya pada TPY. Oke. Untuk TPY berpotensi melanjutkan naiknya ke area 7.000, sebentar. 7.425. Jadi memang pergerakan naiknya ini cukup solid ya, boleh kita lihat. Di sini sebenarnya membuat pola bullish pennant. Sebentar saya kasih lihat yang di sini yang di Stockbit karena kita di premium masuk pada cuan ini ya. Nah, seperti ini. Bullish pennant ya. Harga bergerak naik, konsolidasi di area support dan resistance teralanya. Lalu entry setelah di breakout, dan setelah di breakout kita masuk di sini. Masuk di 6475, lalu targetnya di sini, dan boleh kita lihat profit sekitar sampai 10%. Jadi memang jika mengetahui pola-pola seperti ini, teman-teman akan bisa cuan secara maksimal dari market saham atau market yang lainnya seperti forex dan juga kripto, karena analisa teknikal seperti ini bisa berlaku di market yang lainnya. Dan kita juga mempelajari analisa seperti ini di Antek Saham Premium. Jadi jangan lupa join ke Antek Saham Premium supaya teman-teman bisa belajar analisa teknikal dan mengenal chart pattern seperti ini. Oke, balik lagi pada TPY, potensi melanjutkan naiknya ke area resisten di 7.425. Potensi dicapai selama 2 hari lagi, tetapi kemungkinan setelah mencapai harga tersebut, harga akan koreksi lagi. Jadi untuk TPY, saya tidak menyarankan untuk melakukan pembelian. Tidak disarankan melakukan pembelian untuk saat ini. Jika sudah terlanjur masuk, maka boleh pantau satu support di 6.875. Jika support ini di breakdown, maka lebih baik cut loss pada TPY, tetapi jika belum di breakdown, maka TPY sangat potensi naik ke resisten 7.425 di sini. Jadi pantau satu support di sini. Pantau support 6875. Jika di breakdown, lebih baik keluar dari TPY, dan resisten yang menjadi target di 7425. Jadi view saya pada TPY akan naik dulu ke resisten 7425, lalu turun lagi untuk koreksi ke area support yang sini. Secara volumenya tadi sudah kita lihat secara sekilas ya di sini. Masih ada akumulasi secara mingguan dari BK yang cukup besar. Kalau nggak salah BK mulai akum dari sini ya, dari sideways-nya yang di sini. Jadi memang BK sudah akum cukup lama pada TPY. Dan secara di tanggal 5 hari Jumat kemarin, boleh kita lihat BK juga masih melakukan pembelian cukup besar di sini. Jadi memang BK masih beli pada TPY yang menggerakkan pergerakan TPY ini mulai dari bawah. Jadi dengan adanya BK yang melakukan pembelian, maka TPY masih potensi melanjutkan naiknya minimal ke 7425. Dan untuk target selanjutnya, tentunya kita boleh menggunakan yang tadi, Fibonacci retracement. Kita gunakan dari sini. Oke, ke sini. Lalu target selanjutnya di 8.900 atau mungkin terdekat dari sini. Nah, di sini. Atau di 7.900. Jadi ada dua target yang bisa teman-teman catat pada TPY secara Fibonacci retracement. Yaitu di sini. Saya tandai lagi resisten 7.900. Jadi teman-teman boleh pantau area-area yang di sini. Jika bisa bertahan di atas 6875, maka TPY ini sangat potensi naik ke arah targetnya di sini. Tetapi jika bisa break dan support 6875, maka TPY akan koreksi dulu ke area support 6075. Jadi pantau saja area yang sudah saya ketik di sini supaya bisa menjadi pantauan bagi teman-teman untuk masuk atau entry pada saham TPY. Oke, lanjut ke saham yang ketiga, ada Antam. Oke, untuk Antam juga sudah TP ya di sini. Ya, TP1 di 1670. Jadi happy cuan juga untuk teman-teman. Boleh kita lihat sini, take profit pertama sekitar 5%. Jadi jika yang sudah entry di bawah boleh di take profit nanti di hari Selasa ya. Jadi happy cuan
untuk teman-teman yang ikut beli di area demand pada saham Antam ini. Karena masih potensi naik ya, karena sekarang masih TP1, jadi masih sangat potensi naik ke arah TP2. Jadi view saya pada Antam masih akan bullish dulu, naik dulu sampai ke TP2 di 1705. Untuk lanjut bergerak naik, maka Antam harus bisa breakout dulu resisten 1705 ini, atau TP2 kita. Jika bisa di breakout, maka Antam akan melanjutkan naiknya sampai ke resisten selanjutnya di 1780. Jadi yang punya posisi pada Antam, sama seperti saya, melakukan pembelian dari bawah, maka boleh hold aja Antam dengan set BEP di 1675 di sini. Jadi kita boleh set BEP di 1615 supaya nanti semisal harga turun kembali ke area demand, maka kita tidak berbalik menjadi loss, tetapi kita di close dalam posisi profit sekitar 1,89%. Tapi karena untuk sekarang sudah mencapai target pertama, maka boleh mulai TP sebagiannya, take profit sebagian atau sekitar 50%. Lalu jika mencapai target kedua, boleh TP lagi, TP semua pada saham Antam ini. Jadi view saya pada Antam, kita pantau resisten di 1705. Jika bisa di breakout, maka Antam akan melanjutkan naiknya. Kita minggirin dulu sini. Jika bisa breakout resisten 1705, maka Antam akan melanjutkan naiknya ke 1780. Tetapi jika tidak mampu di breakout, maka Antam akan turun lagi ke area demand-nya di 1570 sampai 1600. Jadi untuk Antam boleh pantau yang ini, area yang saya tandai di sini, area demand 1570 sampai 1600, kemudian resisten di 1705. Selama bisa bertahan di atas area demand-nya, maka Antam sangat potensi naik ke area resisten di 1500, di 1705 ini. Jadi untuk Antam pantau sebentar ya. Untuk Antam pantau resisten di 1705. Jika bisa di breakout, maka akan melanjutkan naiknya ke 1780. Tetapi jika tidak di breakout, maka Antam akan turun lagi ke area demand-nya. Jadi view saya untuk Antam ini masih potensi naik ke 1705. Jika kita cek secara volumenya, volume pada Antam boleh kita lihat masih bagus ya. Bandarnya masih akumulasi. Boleh kita lihat secara mingguan. Dari harian dulu. Hariannya di tanggal 5 April, PD masih akumulasi, PD, BK, dan AI, dan yang jual ada YP, PD, XC. Rata-rata dari broker retail ya di sini. Jika kita cek secara mingguan, oke, secara mingguan kurang bagus ya. Ada jualan dari ZP yang paling besar sekitar 28 miliar, dan yang tampung ada SK, CC, dan KZ. Memang cukup random ya pembelian pada Antam ini, tetapi secara teknikal seperti yang tadi, sangat menarik untuk saham Antam. Memang secara keseluruhan pada Antam ini masih dalam pergerakan turun, jadi pergerakan naiknya hanya untuk rebound saja, rebound sementara ke area resisten di 1705. Jadi untuk Antam wajib pantau ya. Jika tidak berhasil breakout resisten 1705, maka wajib keluar pada saham Antam ini. Jadi pantau saja dua area yang bisa menjadi area pantauan selama 1 minggu ke depan pada saham Antam. Lanjut ke saham yang keempat, ada ASI. Oke, untuk ASI masih di situ-situ aja ya, masih sideways di area demand 5075 sampai 5125, dan juga area resisten 5350. Boleh kita lihat setelah mencapai demand harga naik lagi, dan kemungkinan setelah mencapai resisten harga akan turun lagi ke area demand. Jadi singkat saja pada ASI, karena sudah mulai bergerak naik, maka masih potensi naik ya ke resisten 5350. Lalu setelah mencapai resisten ini, harga akan turun lagi ke area demand-nya. Untuk valid naik, harga harus bisa breakout dulu resisten di 5475. Jadi saya juga sudah menandai di sini. Jika bisa breakout 5475, maka kita akan masuk buy on breakout
secara trading plan kita di sini, yang ini. Dan dengan target di 5925 dan juga 5750. Secara volume pada ASI, secara mingguannya masih ada akumulasi ya, ada akumulasi dari BB dan BK. Dan secara hariannya ada akumulasi juga dari ZP, YUBK, dan DP. Ini juga terlihat ya, pada indikatornya, bundle volumenya cukup hijau di tanggal 5 April, dan net foreign vessel-nya juga cukup hijau di tanggal 5 April, yang menandakan asing masuk cukup banyak di tanggal 5 April, yang naik sekitar 1,93%. Jadi ASI ini masih potensi naik ya, potensi hijau di hari Selasa nanti atau selama 1 minggu ke depan sampai ke area resisten di 5.350. Jadi pantau saja area yang di sini untuk saham ASI. Untuk pergerakannya menurut saya masih akan cenderung sideways ya, cenderung sideways di area ini, area demand dan juga area resisten 5350. Jadi boleh buy di area demand, dengan target di resistennya, lalu jual setelah mencapai resisten 5350. Jadi pantau saja untuk saham ASI ketiga area yang di sini. Kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.